Secara rohani, mereka terpisah dari Tuhan karena dosa. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, mari kita sejenak menggunakan waktu yang ada untuk menikmati berkat-berkat dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memohon tuntunan-Mu untuk bisa memahami firman-Mu, agar dalam kehidupan kami memiliki pedoman untuk bisa benar di dalam seluruh aktivitas kami. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah yang diberkati Kristus, pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kitab Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 adalah kebenaran firman Tuhan yang didapatkan oleh Rasul Paulus dan kemudian dituliskan untuk jemaat yang ada di Efesus. Agar supaya jemaat yang ada di Efesus boleh menikmati, boleh memahami bahwa keselamatan dapat dimiliki hanya karena rahmat Tuhan saja. Hanya karena anugerah Tuhan saja. Walaupun pada dasarnya, sebelumnya status manusia, status jemaat yang ada di Efesus adalah orang-orang durhaka, adalah orang-orang berdosa, tetapi karena ada rahmat Tuhan, maka status itu dapat berubah. Mari kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, Rasul Paulus menyampaikan bahwa status jemaat yang ada di Efesus sebelumnya, dia katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan mengikuti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat, pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Sahabat anugerah yang dikasih Kristus, dalam ayat-ayat ini kita temukan Rasul Paulus mengatakan jemaat di Efesus sebelumnya adalah orang-orang yang dia sebutkan mati karena pelanggaran, mati karena dosa. Secara rohani, mereka terpisah dari Tuhan karena dosa. Dan bahkan disebutkan kelakuan mereka. Mereka hidup secara duniawi, mengikuti jalan dunia, mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi keberadaan hidup jemaat yang ada di Efesus sebelumnya adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Tidak mengenal Tuhan dengan benar yang berdampak pada kehidupan mereka dipengaruhi oleh dosa tersebut. Mereka hidup di dalam pelanggaran demi pelanggaran dan tidak memuliakan Allah. Kemudian ayat 3 Rasul Paulus berkata, sesungguhnya kami juga termasuk di dalamnya. Rasul Paulus dan teman-temannya juga termasuk di dalam kelompok itu. Adalah orang-orang durhaka, adalah orang-orang berdosa, adalah pelanggar-pelanggar perintah Tuhan dan tidak memuliakan Tuhan. Hidup di dalam kedurhakaan. Nah, dampak dari semuanya itu adalah kebinasaan yang kekal. Tetapi di dalam ayat yang keempat, dan seterusnya, kita perhatikan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga.
supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Jadi mulai ayat yang keempat kita perhatikan, Allah yang kaya dengan rahmat telah menganugerahkan kepada kita. Oleh karena kasih karunia-Nya, Ia telah menganugerahkan keselamatan kepada kita. Itu semata karena anugerah Tuhan. Itu semata karena rahmat Allah saja. Sehingga kita dapat diselamatkan. Di sini disebutkan, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi karena kasih Tuhan, kita dapat diselamatkan. Kita dapat dibebaskan dari dosa. Kita dapat dibebaskan dari pelanggaran-pelanggaran. Karena kasih karunia Allah. Dan di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Kalau di dalam ayat 1 disebutkan, kamu mati karena dosamu. Tetapi di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, Kristus telah membangkitkan kita dari kematian. Memberikan hidup kekal kepada kita melalui proses yang Dia sudah kerjakan. Dia rela datang ke dalam dunia, disalibkan, mati, dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia bangkit dari kematian, mengalahkan maut, dan memberikan hidup kekal. Memberikan hidup bagi orang yang percaya kepadanya. Hanya Dia yang sudah bangkit dan menjanjikan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi itu semua karena perbuatan Tuhan. Itu semua karena usaha Tuhan. Itu semua karena Tuhan sudah kerjakan dengan mengorbankan Anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia, menderita bagi kita, orang-orang yang berdosa. Ayat yang ke-8 dan ke-9, di sana dijelaskan kembali, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di sini diingatkan bahwa jangan ada orang di antara kita yang berani berkata atau yang boleh berkata, saya selamat karena usaha saya selamat karena saya rajin berbuat baik, saya selamat karena saya banyak memberikan persembahan di tempat-tempat ibadah, saya selamat karena saya selalu berbuat baik kepada orang lain. Perbuatan baik yang kita lakukan itu bagus, tetapi tidak akan dapat menyelamatkan kita. Keselamatan dosa kita hanya dapat dihapuskan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Dia disalibkan, darahnya dicurahkan untuk membasuh segala dosa umat manusia. Jadi hanya di dalam Kristus ada keselamatan yang dapat kita miliki, yang memungkinkan kita dapat menikmati kehidupan yang kekal. Jadi ayat ini sudah menekankan, selamat itu hanya karena kasih karunia Allah. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jangan ada orang yang bangga bahwa dia dapat berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Selamat itu semata hanya karena iman. Selamat itu semata hanya karena kita percaya sungguh kepada Tuhan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Bagaimana dengan perbuatan kita? Ayat yang ke-10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat 10 mengajarkan bahwa sesudah kita menerima anugerah Tuhan, sesudah kita menerima kasih karunia Tuhan, sesudah kita diselamatkan, barulah kita dituntut untuk hidup berbuat baik. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi jangan dibalik. Berbuat baik supaya mudah-mudahan selamat. Keselamatan itu hanya karena perbuatan Tuhan, anugerah Tuhan. Namun sesudah kita menerima keselamatan itu, Tuhan menuntut kita untuk berbuat baik. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah menghendaki kita hidup di dalam setiap perbuatan baik, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berkat apa yang dapat kita bagikan kepada orang lain?
Ceritakan kepada mereka bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus boleh memiliki hidup kekal. Itulah kado terindah untuk mereka. Orang dapat dibebaskan dari ancaman maut, dilemparkan ke lautan api karena dia percaya kepada Kristus. Beritakan ini. Sampaikan ini kepada siapa saja, kepada keluarga kita, teman kita, sahabat kita. Katakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jika kita melakukan ini, Alkitab berkata, itulah perbuatan baik yang sungguh yang dapat kita lakukan, yang menjadikan orang lain boleh menikmati berkat dari Tuhan. Ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan, tapi Allah menuntut kita bersaksi, menjelaskan keselamatan itu hanya di dalam Kristus, supaya orang percaya kepada Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan orang banyak diberkati, kita diberkati, dan menjadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sudah membaca Alkitab, sudah merenungkan firman Tuhan, dan kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh mendapatkan keselamatan. Dan kami kemudian dituntut untuk berbuat baik, supaya kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.